Halo, halo, halo semua. Nanti kita tutup poin pembahasan kita di video ini, yaitu perbedaan jenis-jenis penelitian, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Tapi sebelum masuk ke situ, kita harus paham dulu kenapa kita melakukan suatu penelitian. Yang pertama, karena ada penasaran. Kenapa? Karena kalau kita penasaran akan sesuatu, kita pasti ingin mencari tahu kenapa sih kok bisa terjadi sesuatu ini. Misalnya, aku di rumah lihat semut. Nah, waktu aku lihat semut, aku iseng nih gangguin semutnya. Misalnya aku sebel gitu ya. Terus mereka nyebar nih, tari-tari gitu kan. Nah, habis itu nggak lama kemudian aku melihat mereka kembali lagi nih ke posisi awalnya, baris lagi nih, tapi kok bisa sih? Habis itu aku melakukan penelitian, kenapa kok semut-semut ini bisa baris dengan sendirinya dan rapi, dan mereka langsung tahu apakah dengan melihat ataukah dengan apa. Ternyata hasil penelitian itu karena semut-semut itu punya bawa cairan yang bisa membantu mereka untuk menemukan semut yang lainnya. Nah, sama halnya dengan semut tadi, kalian juga bisa melakukan penelitian tentang hal-hal yang kalian penasaran. Dan ini, nah kalau misal kalian sedang lagi di RTA atau proposal ya, atau membuat proposal, alangkah baiknya kalau kalian melakukan penelitian mengenai sesuatu hal yang kalian suka. Jadi kalian akan penasaran terus dan gak bosan dengan topik kalian. Jadi kalian gak berhenti gitu ya. Misalnya kan malas ngerjain. Tapi kalau misalnya kalian mengerjakan dengan topik yang kalian suka, itu akan membantu kalian untuk ngerjain terus gitu secara konsisten. Yang kedua itu untuk memverifikasi atau mengembangkan ilmu atau teori yang sudah ada. Kenapa harus diverifikasi dan dikembangkan? Karena dengan seiring bertambahnya usia di bumi ini, teorinya ini akan selalu berubah. Jadi kita harus melakukan penyesuaian. Jadi harus dilakukan penelitian yang terus-menerus. Oke, sekarang kita akan membahas masuk ke bahasan kita, inti bahasan kita, yaitu perbedaan antara kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama kita bahas dulu tentang kuantitatif. Jenis penelitian ini mempunyai sifat. Yang pertama, jenis penelitian ini selalu berkaitan erat dengan numerik atau angka. Jadi nanti waktu kita masuk ke metode penelitian, kita akan menggunakan rumus yang akan digunakan untuk mengolah data. Sifat yang kedua dari kuantitatif yaitu menggunakan pendekatan deduktif, atau biasanya biar gampang kita menggunakan simbol segitiga terbalik seperti ini untuk memudahkan kita mengingat. Untuk memudahkan kita mengingat bahwa jenis penelitian kuantitatif ini kita menjelaskan diri general atau khusus. Maksudnya dari general ke khusus itu gimana? Jadi nanti teori-teori ini kita jabarkan lagi lebih detail di dalam paragraf itu.
Lalu sifatnya yang ketiga yaitu menjawab pertanyaan penelitian dengan kata tanya apa. Tujuan di jenis penelitian kuantitatif ini adalah untuk menguji atau untuk menginvestigasi, seperti itu. Beda dengan kualitatif, kalau kualitatif nanti itu akan bertujuan untuk seperti mendeskripsikan atau mendefinisikan, seperti itu. Lalu kita masuk ke jenis penelitian yang kedua yaitu kualitatif. Kalau kuantitatif tadi itu berkaitan erat dengan angka, kalau di kualitatif ini kita bermain kata atau kalimat atau pernyataan. Karena kualitatif ini lebih cenderung untuk mendeskripsikan atau mendefinisikan suatu teori ke kejadian nyata atau kejadian saat ini atau fakta saat ini. Lalu yang kedua, kualitatif ini bersifat yang kedua dari jenis penelitian kualitatif itu kalau tadi kuantitatif dari general ke khusus, kalau kualitatif itu kebalikannya dari khusus ke general. Nah, misal aku kasih contoh, ada teori tentang wanita itu selalu benar. Aku ingin membuktikan teori ini masih berlaku nggak sih sampai saat ini. Aku melakukannya dari misal aku mengamati pasangan-pasangan di dalam kampus. Lalu aku mengamati kalau mereka berantem itu ternyata selalu cewek ini menang. Nah, kenapa seperti ini? Lalu aku mewawancarai pihak laki-lakinya. Kenapa kok selalu seperti ini? Apakah selalu cewek yang menang? Bagaimana cara mengatasinya? Nah, ternyata dibuktikan memang benar bahwa wanita itu selalu benar. Kita tidak jadi khusus ke general. Lalu sifat yang ketiga yaitu jenis penelitian ini menjawab pertanyaan kenapa dan bagaimana. Kalau tadi kuantitatif, menjawab pertanyaan apa. Lalu sifat yang keempat, tujuan dari jenis penelitian ini yaitu kayak untuk mengetahui atau untuk mendeskripsikan, untuk mendefinisikan, sebenarnya ada satu jenis penelitian lagi yaitu mixed method. Jadi gabungan antara kuantitatif dan kualitatif. Tapi ternyata setelah aku baca-baca lagi, ternyata mixed method ini masih menjadi kontroversi. Karena pada dasarnya penelitian itu hanya menggunakan satu jenis penelitian dan menggunakan jenis penelitian yang lain untuk menopang atau untuk mendukung penelitian ini. Dan kalau hasilnya itu kuantitatif dan kualitatif, maksudnya hasil penelitiannya, kesimpulannya itu kuantitatif dan kualitatif itu akan menjadi tidak valid. Jadi mixed method ini masih menjadi kontroversi, tidak kita bahas. Nah, jadi itu dulu yang bisa aku sampaikan, dan aku mau ngasih informasi dulu bahwa semua yang aku katakan di sini itu aku dapatkan waktu aku mengambil mata kuliah metodologi penelitian ataupun saat aku menjadi asisten dosen, atau juga dengan buku dan internet. Kalau ada yang mau ditanyakan atau kritik dan saran juga boleh, kalian bisa hubungi aku di email atau bisa komen juga. Di sini kita masih sama-sama belajar. Jadi kalau kalian mau mendapatkan informasi atau ada kritik atau saran, kalian bisa hubungi aku. Nah, segitu dulu. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua yang menonton. Dadah. Membuktikan bahwa teori ini benar apa enggak sih kalau kita generalisasi.
generalisasikan